Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Arajun Arbet ya teman-teman. Selamat sore teman-teman. Di sore hari ini ya teman-teman, seperti biasa kita akan membuat konten tentang perlombaan ya teman-teman. Sudah lama tidak sapa teman-teman ya. Mudah-mudahan yang telah menonton video ini mudah-mudahan digampangkan rezeki dan disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Pokoknya sehat-sehat selalu ya untuk teman-teman yang telah menonton video Arjun Arbet di channel Arjun Arbet si tukang ngarit teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita lagi makan sore, kasih makan sore si domba yang ada di kandang Arjun Arbet ya teman-teman. Tuh ini alhamdulillah untuk hari ini ya, sore ini makan sore teman-teman, dan alhamdulillahnya sehat-sehat, menggunakan pakan silase pakcong dan konsentrat teman-teman ya. Alhamdulillah tuh, ini untuk domba priangan ya, sudah dikawinkan dengan pejantan full bot dorper teman-teman. Tuh ya, ini sebentar lagi teman-teman ya mau lahiran teman-teman. Tuh si perutnya udah gede, si ambingnya juga udah gede ya. Kemungkinan ya kurang lebih 1 minggu ke depan lagi cari-cari waktu untuk kelahiran dombanya ya. Mudah-mudahan prediksi saya sih 2 teman-teman untuk kehamilan ini, karena memang sudah 5 bulan ya teman-teman, dan ini F1 dorpar teman-teman. Tuh alhamdulillah ya. Ini mamahnya, nih indukannya, ini anakannya teman-teman, mau 3 bulan nih nanti per tanggal 19 Februari 2024 teman-teman ya. Alhamdulillah ya untuk domba saya sehat-sehat, diberikan ini teman-teman apa namanya, silase dari pakcong ya teman-teman. Ini kebetulan kemarin ada temen ya, dikasih untuk pakan 1 kolbak dari pakcong ya. Dan untuk pakcongnya ternyata tuh kandungan airnya masih terlalu tinggi ya teman-teman. Ini kita berbicara atau sharing ya teman-teman. Yang saya lakukan ternyata di kandang saya, pengalaman saya teman-teman ya, ini bukan berdasarkan katanya, tapi memang berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Ini kita berbicara dari segi pakan ya teman-teman. Untuk pakan ya teman-teman, pakan itu banyak variasinya ya. Bisa menggunakan pakan keringan, bisa menggunakan pakan hijauan, bisa menggunakan pakan dari pengawetan atau silase atau fermentasi teman-teman. Banyak, itu tergantung kapasitas teman-teman ya, maunya seperti apa dan nyamannya seperti apa ya. Dan ini saya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang saya ketahui teman-teman. Ternyata yang saya lakukan ini di kandang saya yaitu adalah pakannya menggunakan silase. Biasanya sih silase tebun jagung ya teman-teman ya. Untuk silase tebun jagung itu ketika memang kita kasih silase itu bagus teman-teman, jadi kandungan airnya itu tidak terlalu tinggi. Nah saya baru pertama kali coba menggunakan pakcong teman-teman ya. Menggunakan pakcong ini ketika kita memberikan pakan silase dari pakcong ya teman-teman, ternyata masih kandungan airnya masih terlalu tinggi teman-teman ya, ketika digunakan atau disilasekan ya teman-teman. Supaya apa ya, karena kan untuk silase itu memang fungsinya adalah pengawetan dari hijauan ya teman-teman, supaya awet untuk hijauannya. Jadi ketika memang kita kasih makan tidak kering atau mungkin tidak busuk lah, intinya seperti itu teman. Jadi kita awetkan menggunakan teknologi dari silase itu menggunakan tong atau menggunakan plastik atau menggunakan alat-alat lain supaya kedap udara teman-teman. Yang penting udaranya itu tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari rumput silasenya itu, seperti itu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, berdasarkan pengalaman saya untuk pertama kali menggunakan pakcong kadar ini terlalu tinggi ya. Ya maksudnya bukan tidak terlalu tinggi ya, beda dengan odot ya. Saya sudah menggunakan odot ya. Odot itu kandungannya lebih tinggi dibandingkan dari rumput pakcong teman-teman ya. Masih mending lah kalau untuk pakcong, tapi kalau untuk berdasarkan dari si odot itu terlalu tinggi. Untuk pakcongnya itu ya lumayan lah, walaupun
sedikit ada kandungan airnya tapi lumayan gitu teman-teman ya. Tapi untuk yang paling aman memang untuk silase itu adalah tebun jagung teman-teman. Itu kandungan airnya sangat minim teman-teman. Bagus untuk diselesaikan kandungan airnya. Jadi ketika memang kita menggunakan silase pakcong, saran saya teman-teman harus menggunakan pakan dari konsentrat terlebih dahulu ya, ditambah ya. Jadi ditambah juga konsentrat, jadi supaya tidak kembung teman-teman, karena kan ini kandungan airnya tuh terlalu tinggi ya. Jadi bukan terlalu tinggi, memang sedang-sedang saja ya, memang ada kandungan airnya walaupun memang disilasekan seperti itu teman-teman. Dan saya sharing kepada teman-teman, aman-aman aja, yang penting kasih aja konsentrat teman-teman ya. Jadi memang sangat penting untuk konsentrat, karena untuk gizinya dari segi protein, entahkah itu karbohidrat ya teman-teman, itu memang harus dilakukan bersamaan dari konsentrat dan silase dari pakcong teman-teman. Memang harus dibarengi, karena supaya apa? Supaya untuk menetralisasikan dari kandungan airnya teman-teman untuk konsentratnya. Dari nanti ada gizinya teman-teman, jadi tidak hanya hijauan dari pakcong atau seratnya itu, jadi untuk dari gizinya juga ada dari konsentrat teman-teman. Gizinya itu tergantung ya, memang tergantung dari konsentrat, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan pabrikan atau mungkin bisa menggunakan racikan sendiri ya. Itu tergantung kalau misalkan kita mau menaikkan bobot dari karbohidrat atau mungkin proteinnya, bisa ditambahkan kembali oleh teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus ketika teman-teman menggunakan silase pakcong ya, harus dibarengi dengan konsentrat. Ini ada konsentratnya teman-teman ya, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada konsentratnya tuh. Ketika memang ini sudah berapa hari ya, tuh kandungan airnya masih ada teman-teman ya. Dan saya silasenya itu halus teman-teman ya, kita buat halus ya supaya dimakan semua, jadi tidak ada sisa, walaupun sisanya ada batang-batang sedikit teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Ya lahap-lahap alhamdulillah ya ketika menggunakan hijauan dari silase pakcong teman-teman ya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman untuk silase bagus mana gitu, kalau menurut saya bagus dari tebun jagung ya. Itu udah paling aman, karena memang kandungan airnya itu sangat rendah sekali teman-teman. Nah cuman ketika memang rendah, kita harus menyiapkan air ya teman-teman untuk minum ya, karena domba itu sangat-sangat sekali membutuhkan cairan ya, air atau air minum teman-teman. Dan pengalaman saya ketika memang menggunakan hijauan atau silase pakcong itu, kadang dikasih air juga masih ada sisa gitu. Jadi memang karena memang dari si rumputnya itu memang sudah ada kadar airnya ya, jadi mereka terkadang tidak perlu air ya. Ketika kita kasih air ya kadang diminum, kadang tidak teman-teman. Tapi tetap siapkan untuk minum karena memang karena ada konsentratnya teman-teman ya. Tuh karena ada konsentratnya teman-teman, jadi harus pasti tetap harus ada air teman-teman ya. Tadi sudah saya kasih, nanti saya kasih lagi nih teman-teman ya harus. Jadi gitu ya teman-teman, pakan yang terbaik untuk silase untuk paling aman yaitu adalah menggunakan tebun jagung teman-teman. Oke, untuk berbicara dari silase tebun jagung, ketika entah silase dari pakcong, kalau mau aman teman-teman bisa dikeringkan terlebih dahulu ya, entah itu dari pakcong atau mungkin dari odot atau mungkin dari rumput-rumputan lain. Banyak ya jenis-jenis rumput yang digunakan, dari bisa segi Gama Umami, dari Biovitas ya teman-teman. Saya sudah pernah mencoba Biovitas, itu juga lumayan, kadar ininya tidak terlalu tinggi ya, tapi tetap yang nomor satu yaitu adalah tebun jagung untuk silase teman-teman, menurut saya ya, seperti itu tuh. Tapi kalau untuk lainnya banyaknya, karena rumput itu kan banyak jenisnya, ada teman saya juga yang menanam 7 varietas ya, dan saya belum pernah coba semua untuk silase karena mereka tuh langsung hijauan, langsung caca langsung hari itu juga, seperti itu teman-teman ya. Tuh pokoknya paling aman yaitu adalah menggunakan silase tebun jagung, karena kandungan airnya itu sangat rendah dan minim sekali teman-teman. Oke, ketika kita menggunakan silase pakcong itu harus ini
harus ada ini ya, konsentrat tuh, jadi supaya ada gizinya, tidak terlalu banyak seratnya juga ya. Memang kalau untuk breeding harus dibanyakin seratnya, tapi tetap teman-teman di sisi lain kita harus mementingkan juga gizinya ya, dibandingkan harus teman-teman, pokoknya harus menyiapkan gizinya juga walaupun kita breeding gitu. Jangan irit-irit banget lah teman-teman gitu ya. Jadi kita harus mengasih nutrisi dan karbohidrat dari si ternak kita teman-teman, kalau misalkan kita ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kesalahan kita sharing teman-teman, kita diskusikan, karena saya juga masih belajar dan terus belajar, dan yang saya lakukan adalah seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Sekian dari channel Arjun Armet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap kita kompak dalam beternak dan tetap semangat, dan salam pengaritan, karena memang pengaritan Indonesia adalah ketahanan pangan daging, khususnya daging domba teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Sekian dari Arjun Armet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.